Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya Ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, hari ini kita tetap belajar pada tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup. Subtema pertama, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran kedua. Oke, sudah siap? Oke, bismillah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Alhamdulillah. Oke, hari ini Ustazah dan kalian akan belajar tentang mengenal karya seni patung. Oke, ada yang sudah tahu patung? Insya Allah banyak ya yang sudah tahu ya. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu karya seni rupa. Karya seni rupa itu ternyata dibagi menjadi dua, yakni yang pertama karya seni rupa dua dimensi, yakni karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar, contohnya lukisan dan kain batik. Kita sudah pernah ya membuat kain batik ya di Kampung Batik Madura. Yang kedua yakni karya seni rupa tiga dimensi, yakni karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung. Perhatikan gambar di slide ya kan. Ini adalah patung durian dan ada patung buah naga. Oke. Nah, apakah itu patung? Patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia yang berbentuk tiga dimensi. Orang yang membuat patung disebut sebagai pematung. Tujuan pematung untuk membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang memiliki nilai artistik atau nilai keindahan, memiliki daya jual yang tinggi dan bertahan lama. Oke. Fungsi patung. Oke. Sebelum kita belajar tentang fungsi patung, di sini Ustazah pengen tanya, ini gambar apa ya? Ya, ada yang tahu? Tepat sekali. Ini adalah gambar monumen nasional. Monas, hanya saja yang lancipnya yang di atas tidak terlihat ya. Oke. Kenapa sih Ustazah membahas Monas? Ya, karena ini berhubungan dengan fungsi patung. Fungsi patung itu ada 6. Yang pertama, patung religi. Patung religi di sini berfungsi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius, seperti patung yang ada di kuil umat Buddha, umat Hindu kayak gitu ya, yang mereka sembah itu. Umat Islam tidak boleh menyembah patung. Yang kedua, patung monumen. Ya, ini contohnya Monas ini ya. Patung monumen ini berfungsi untuk apa? Untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur, yakni sebagai pelengkap konstruksi bangunan agar tampak lebih indah. Yang keempat, patung dekorasi, yakni sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Seperti itu contohnya tadi ya, pohon buah durian tadi, itu kan sebagai contoh patung berfungsi sebagai dekoratif. Yang kelima, patung seni. Patung seni adalah hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Jadi memang murni, memang hanya ingin dilihat bentuknya. Yang keenam, patung kerajinan. Patung ini berfungsi untuk dijual. Jadi patung ini biasanya dibuat oleh para pengrajin dan berfungsinya untuk dijual. Seperti untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, seperti itu. Nah, bentuk patung. Bentuk patung ada dua, yakni bentuk patung figuratif, bentuk patung yang realis seperti kenyataan, ya kan? Seperti bentuk alam yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata perwujudannya. Yang kedua yakni bentuk patung non figuratif, yakni bentuk patung yang terlepas dari alam, dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti bentuk garis, lengkung, lubang, lekukan, bulat, benda, dan lain sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada perwujudan nyatanya di alam ya kan. Nah, sebagai umat Islam, untuk pembuatan patung di sini ya kan, kita Rasulullah telah bersabda ya kan, agar kita lebih hati-hati sebagai umat Islam. Sabda Rasulullah yakni Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan itu akan disiksa di hari kiamat nanti, lalu diperintahkan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jadi seperti karena sabda Rasul seperti ini ya kan, berarti bagi umat Islam harus hati-hati nih dalam membuat patung. Apapun kreativitas kita ya kan, saat membuat patung jangan sampai membuat patung yang di situ di dalamnya ada ruh. Loh Ustazah, bentuk figuratif itu bukannya ada ruh ya semuanya? Enggak. Yang ada ruh itu manusia dan hewan saja, tapi tumbuhan enggak. Tumbuhan bebas nilai. Jadi kalau membuat patung seperti tumbuhan diperbolehkan kan kalau dari hadis ini ya. Sedangkan kalau membuat patung seperti menyerupai
benar-benar menyerupai persis seperti yang ada di dunia, yakni manusia dan hewan, ya kan? Dia nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah dan diminta oleh Allah untuk menghidupkan. Mampukah kita meniupkan ruh di dalam patung yang kita buat yang bentuk manusia dan hewan tadi? Tentu saja tidak bisa, ya kan? Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam membuat patung. Jangan sampai menyerupai bentuk wujudnya manusia dan hewan. Oke, posisi patung. Posisi patung ada dua, yakni zonde boset, berdiri sendiri. Contohnya seperti patung buah durian tadi. Terus ini patung Tugu Nasional, kan nggak nempel ke apapun ya, dia berdiri sendiri. Atau posisi patung itu disebut sebagai relief karena dia menempel pada permukaan dinding. Kalau kita jalan-jalan ke candi ya, itu kan banyak patung tapi dia menempel di permukaan dinding, itu disebut patung relief. Oke, bahan pembuatan patung ada dua, bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak yakni bahan yang empuk dan mudah dibentuk, sedangkan bahan keras yakni bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Contoh bahan lunak yakni tanah liat, lilin, plastisin, dan clay. Contoh bahan keras yakni batu, kayu jati, marmer, perak, perunggu, dan granit. Sedangkan dari kedua bahan ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk bahan lunak yakni mudah dibentuk sesuai keinginannya. Namun kekurangannya memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Ya memang kalau misalnya seperti tanah liat, lilin, sabun ya, itu juga salah satu bahan lunak. Itu kan agak harus dikeringkan dulu. Kalau nggak gitu tempatnya harus diamankan yang tempat tidak lembab supaya tidak rusak. Sedangkan kelebihan untuk bahan keras yakni awet, tidak perlu dikeringkan. Dan kekurangannya proses pembentukannya itu sulit dan perlu berbagai macam teknik untuk membuat patung. Oke, alat pembuat patung. Alat pembuat patung untuk bahan lunak ada yang pertama, butsir atau sundip, berfungsi untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau oleh tangan. Terus ya, benar. Ini yang kedua adalah meja putar. Meja putar di sini berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kalau misalnya buat dari tanah liat itu ya, itu biasanya menggunakan meja putar ini. Terus yang ketiga yakni alatnya untuk bahan lunak ya, itu cetakan, berfungsi untuk mempermudah membentuk patung. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras, yakni yang pertama palu dan pahat, berfungsi untuk membuat patung dengan teknik memahat atau mengukir. Yang kedua amplas, berfungsi untuk menghaluskan permukaan patung setelah selesai dibuat. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti seperti pisau, kapak, gergaji, pahat baja, martil besi, gerinda, dan lain sebagainya, tergantung dengan bahan yang akan dibuat untuk patung. Oke, teknik pembuatan patung yang pertama yakni teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Jadi ini dibuat modelnya dulu, digambar ya kan, terus habis itu bentuknya seperti apa itu sudah disediakan dulu. Yang kedua yakni teknik pembuatan patung, teknik merakit, yakni teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Ini dari jerami loh sayang, dibentuk seperti hewan dinosaurus ya, hewan zaman purba. Yang ketiga yakni teknik cetak atau cor. Teknik ini ya kan dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung yakni logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya terlebih dahulu. Yang kedua yakni teknik membentuk. Teknik membentuk ini adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Ini ayo siapa yang tahu? Ya, ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Ini dibuatnya secara bertahap, ya kan? Karena memang keindahannya yang di nomor satukan kayak gitu. Nah, ada juga teknik butsir, ya kan? Teknik butsir ini tadi ada alatnya ya, butsir dan sudip kayak gitu. Ya, memang benar. Ini dibuat untuk membantu teknik yang dipakai dalam membuat bahan lunak, ya kan? Seperti tanah liat atau sabun, itu bisa menggunakan teknik butsir. Ya kan, teknik butsir yakni teknik membuat patung dari bahan dasar yang lunak seperti tanah liat atau gips. Yang teknik selanjutnya yakni teknik pahat atau ukir. Ya, berarti menggunakan alat pemahatnya dan palu ya, palu. Teknik pahat ini yakni teknik dalam membuat patung dari bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Oke, alhamdulillah.
Mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini.